Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa saham ITMG, yang mana ITMG hari ini sudah menggelar RUPS tahunan ya guys ya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang juga membahas terkait pengumuman dividen final saham ITMG. Nah jadi saya ikut tadi guys ya di Zoom meeting online-nya ITMG ya untuk RUPS tahunan 2024 ini, dan ternyata banyak yang kecewa guys dengan hasil ya atau pengumuman dividen final ITMG ini guys. Nah, jadi sebelum kita lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, jadi hari ini ya ITMG langsung turun guys ya sejak pukul 11 lebih ya ketika membahas pengumuman dividen ya terkait dividen payout ratio. Nah, ITMG harga sahamnya turun 5,36%. Ini baru menjelang akhir sesi 1 guys ya. Saya tag videonya di 11.53 tanggal 28 Maret ya 2024. Ya pas hari ini RUPS tahunannya ITMG. Hari ini sesi 1 ini maksud saya turun ya sampai 26.875 guys. Ini masih running ya karena belum close sesi 1. Jadi nanti kita akan hitungkan dividen yieldnya buat teman-teman kalau misalkan ITMG ini turun ya di bawah 26.900-an gitu ya. Dari range 28.500 guys. Hari ini ya di pagi hari pukul 6 itu sempat menyentuh 28.500 ya. Lalu dia sideways dan tiba-tiba anjlok gitu guys ya ketika RUPS tahunan. Nah, jadi sebenarnya fenomena seperti ini pernah terjadi juga ya di beberapa saham sektor batubara seperti Adro gitu guys ya. Makanya hal-hal seperti ini sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman hold di harga bawah itu sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan mungkin teman-teman nanti bisa serok lagi yang menjadi kesempatan yang bagus lah ya untuk kita bisa ambil kesempatan ya untuk serok di harga bawah. Tapi ketika teman-teman punya di harga atas, nah ini yang menjadi masalah karena ketika nanti teman-teman dapat dividen tapi harga sahamnya turun, otomatis nantinya akan mengalami floating loss, dan pembagian dividen ini kemungkinan ya dari besaran dividen yieldnya itu tidak akan menutupi capital loss yang teman-teman rasakan ya, capital loss yang teman-teman rasakan sampai nanti di ex-date dividen seperti itu guys ya. Jadi ada dua sisi sebenarnya, ada dua kubu ya. Kubu pertama adalah kubu yang dia punya di harga bawah. Lalu kubu kedua adalah mereka yang punya di harga atas gitu. Jadi pilihannya kalau misalkan yang punya di harga atas, apakah mereka mau lanjut hold dengan potensi capital loss atau mau cut loss gitu guys, atau mau di cut gitu ya. Nah, itu kan opsi yang sebenarnya kurang bagus gitu guys ya. Opsi yang sebenarnya kurang bagus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ya udahlah ya, yang penting saya masuk di saham bagus. Ketika nanti pembagian dividen saya dapat dividen, mau itu capital loss, saya mau averaging down, itu juga nggak masalah, itu malah bagus gitu guys ya. Berarti teman-teman sudah punya mindset dividend investing dan juga investasi jangka panjang. Tapi banyak juga teman-teman yang mungkin baru gitu ya di saham, mereka hanya FOMO ya karena ITMG di tahun 2023 lalu bagi dividen jumbo. Itu hati-hati ya guys ya, hati-hati karena potensial dividen jumbo itu harus setara dengan pertumbuhan laba bersihnya. Nah, karena kita tahu laba bersih untuk 2023 ini kan full year-nya mengalami penurunan ya, rata-rata guys. Rata-rata saham batubara itu mengalami penurunan dan itu wajar sebenarnya. Hanya saja ketika teman-teman FOMO gitu guys ya dan berharap dividen yang sama besarnya dengan tahun sebelumnya di tahun 2022 yang ketika harga acuan batubaranya naik tinggi, itu saya rasa salah besar. Kalau misalnya teman-teman FOMO dan berharap dividennya setara gitu guys ya, atau sama tingginya dengan dividen di tahun 2023 lalu gitu guys ya, yang tutup buku 2022 seperti itu. Jadi harus diseimbangkan juga ya. Meskipun dari sisi valuasi ini masih murah ya, under value segala macam, dari rasio keuangan juga oke ya guys ya, dimana liabilitas ini jauh lebih rendah dibandingkan ekuitas ya, jadi DR-nya masih aman. NPM juga oke guys ya, ini menarik di angka 17%. Nah, di dividen, ini teman-teman harus gali lagi. Makanya kita selalu update untuk saham-saham sektor batubara agar teman-teman itu nantinya tidak terlalu berekspektasi tinggi. Saya sudah sering kali membahas guys ya dividen-dividen saham batubara karena kita masih berharap ya ada dividen jumbo gitu guys ya. Tapi tetap dividen jumbo itu juga harus disesuaikan dengan pendapatan dan juga laba bersih perseroan yang nantinya akan tercermin di EPS-nya seperti itu. Jadi ingat guys ya,
kalau misal teman-teman mungkin bingung ya terkait saham yang teman-teman pegang, prediksi dividennya berapa, teman-teman boleh scroll watchlist atau playlist kita ya di channel Invest Saham ini. Silahkan teman-teman cari ya saham yang teman-teman punya, misalkan BSSR, teman-teman cari saham BSSR, prediksi dividennya berapa, itu sering kali saya bahas gitu guys. Jadi agar teman-teman ini punya ya setidaknya pandangan lah ya ke depannya kira-kira akan bagi berapa gitu guys. Nah, lalu dari return on asset dan juga return on equity juga ini sebenarnya sangat menarik guys ya. Pokoknya ini perusahaan yang cukup sehat dan pendapatannya juga sebenarnya tidak jelek-jelek amat ya guys ya. Masih cukup stabil sepanjang 2023 ini. Nah, mungkin ada sedikit penurunannya dari kuartal 1 ke kuartal 2, tapi kuartal 2 sampai kuartal 4 2023 sebenarnya ini masih sangat stabil gitu guys ya. Di angka 1, sekian triliunan. Ya, jadi tidak anjlok lah ya untuk kuartal 4 pun ya, meskipun ada sedikit penurunan tapi tidak anjlok-anjlok banget seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya sudah ramai guys ya di forum-forum Stockbit ya. Saya kan pakai sekuritas Stockbit ini ya, tapi bukan promo juga gitu. Jadi teman-teman ya kalau misalkan ada yang lebih bagus ya sekuritasnya, mungkin untuk trading bisa pakai Mirai Asset atau pakai sekuritas apapun itu ya. Tapi kalau saya sih lebih cocok ya karena saya untuk investasi jangka panjang dan mungkin beberapa ada yang swing juga ya. Jadi saya lebih cocok di Stockbit seperti itu. Nah, jadi di sini sudah banyak teman-teman yang ibaratnya juga mendengar ya, sama seperti saya pribadi ya. Saya juga mendengar gitu guys ya, terkait dividen payout ratio, dan sudah banyak juga teman-teman investor yang pintar menghitung ya untuk proyeksi dividen dengan DPR yang sudah ditentukan oleh perseroan. Yaitu DPR-nya di angka 64% ya. Lalu untuk dividen finalnya ini di sekitar 1.700-an. Ya, teman-teman kalau misalkan lihat status ya atau streams ya. Di sini ada yang bilang 1747 ya, 1747, 1747 gitu guys ya. Nah, ini kemungkinan ya valid gitu guys ya 1747, karena saya pun yang memang mendengar gitu ya bahwa dividen payout ratio itu sekitar 65% saja. Sebenarnya dividen payout ratio 64% ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 lalu guys ya. Langsung saja deh kita buka di sini ya. Tadi kan kata netizen di 1747 ya. 1747. Nah, di sini kalau misalnya saya hitung 1777 ya, kalau misalkan DPR-nya 65%. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya. Coba kita ganti ke 6825. Ya, karena biasanya di RTI bisnis kan dibulatkan gitu guys ya. Coba kita cek juga di IPS-nya. IPS-nya 6836. 6836. Oh, malah lebih ini guys ya. 6836. Wah, malah lebih tinggi ya. Ini hitungan di Excel guys ya. Kalau di RTI itu 6826. Kalau di sini 6836 gitu guys ya. Mungkin ada yang belum update ya. Tapi ya mungkin lebih ke 6826 ya. Nah, jadi gini guys. Untuk dividen ya tadi disebutkan ya 1747 ya. 1747. Nah, pokoknya di sekitar 1700-an lah ya. Ini karena hitung-hitungannya Excel ya. Untuk harga ITMG ya, closing hari ini, closing sesi 1 maksud saya di 27.075 ya. Kita cek lagi ya guys ya. 27075. 27075 guys ya. Nah, ini tinggal kita hitung aja guys, gampang ya. 1747 kita bagi ya 27.075. 27075. Maka untuk dividen yield ya, dividen yield untuk final saham ITMG adalah di angka 6,4% ya. 6,4% untuk yield ITMG. 6,4%-an gitu guys ya. Nah, jadi tinggal teman-teman
lihat saja apakah dividen finalnya ini worth it atau tidak gitu guys ya di saham ITMG. Nah, kalau misal saya pribadi ya sebenarnya masih banyak saham sektor batubara yang dividen yieldnya ya untuk dividen final berpotensi lebih tinggi ya guys ya dibandingkan 6,40% ini ya. Nah, saya pun sempat membahas video terkait pilihan saya guys ya, apakah saya memilih ADRO atau ADRO atau PTBA ya. Itu saya sudah buatkan videonya ya buat teman-teman tinggal scroll aja. Saya sempat membahas ya pilihan saya terkait saham sektor batubara, apakah saya memilih ADRO atau PTBA, itu berikut dengan alasannya, dan alasan saya itu masuk akal gitu guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin ya tidak dapat atau tidak ambil dividen interimnya, untuk saham ITMG kan interimnya 2.600-an gitu guys ya. Jadi kalau misal teman-teman ambil interim plus teman-teman ambil final, ini teman-teman akan dapat yield ya sekitar 16 persenan. Itu guys ya, sekitar 16 persenan. Nah, kalau misalkan yang 2660 ya, ini interimnya ya, 2660 kita bagi ya dengan harga saat ini di 27.075. Maka dividen yieldnya 9,8%. 9,8%. Nah, ini guys ya. Nah, makanya kenapa saya lebih memilih saham di sektor batubara yang hanya bagi dividen satu kali setahun ya untuk tahun 2024 ini gitu guys ya. Nah, karena alasannya adalah ketika kita tidak ambil dividen interim, maka kita tidak akan dapat dividen yieldnya secara full dan kita hanya dapat dividen finalnya saja. Dan ini ya tentu saja kurang worth it menurut saya, kurang bagus gitu guys ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman juga untuk kedepannya ya, apakah memilih saham-saham yang sudah bagi dividen interim atau yang bagi dividen hanya dividen final saja, yang berarti hanya 1 tahun sekali, seperti itu guys ya. Itu sudah saya bahas, sudah saya buatkan video juga ya terkait pilihan saya terhadap saham-saham sektor batubara, karena saya masih melihat untuk tahun 2024 ini saham-saham batubara ini akan tetap bagus ya, meskipun ya ada penurunan dari sisi dividen gitu guys ya, karena ya kita pun harus menyesuaikan ekspektasi kita. Jangan labanya turun tapi ekspektasi kita terhadap dividen masih tinggi, itu kan kurang bijak gitu guys ya. Nantinya kita akan terlanjur FOMO lah ya di saham-saham yang ibaratnya seharusnya kita sudah paham gitu ya resiko terburuknya atau the worst-nya itu kira-kira dividennya berapa sih gitu kan. Itu kita harus paham juga guys. Nah, jadi untuk ITMG, gimana nih kalau misalnya saya nyangkut ya di 28.000 gitu ya. Misalkan teman-teman punya di sekitar 28 ribuan. Ya karena hari ini pun sempat menyentuh 28.000 ya sebenarnya. Nah, ini guys ya, hari ini sempat menyentuh 28.600 bahkan ya di awal sesi. Gitu guys ya. Gimana nih kalau misalnya saya nyangkut ya di 28.000. Nah, berarti teman-teman ini sebenarnya agak FOMO gitu guys ya untuk kejar saham ITMG ketika harga sahamnya sudah naik. Ingat guys, untuk saham-saham bagus, teman-teman jangan ragu ya beli di area higher low ya. Buy on weakness aja lah untuk saham-saham dengan fundamental bagus, valuasi murah, itu teman-teman beranikan diri aja untuk buy on weakness gitu guys ya. Jangan teman-teman nekat ketika harga sahamnya sudah naik, teman-teman malah baru beli. Itu saya rasa kurang efektif dan kurang menguntungkan ya. Poin pentingnya adalah kurang menguntungkan. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya di area bawah, misalkan ya ketika ada higher low, ya di sini juga teman-teman bisa lihat ya ada support yang kuat ya di 23.600-an. Ini beberapa hari loh guys ya. Beberapa hari dia sideways ya, setelah dia turun, ini ada beberapa hari sideways, lalu ada tanda-tanda bullish reversal. Nah, teman-teman bisa manfaatkan area supportnya juga untuk melakukan pembelian. Kalau masih ragu, ya udah titip sendal dulu aja di area support. Yang penting teman-teman belinya di area support. Kalau misalkan teman-teman titip sendal di 23.900 lalu naik ke 24.000 misalkan ya, lalu beli lagi di 24.100-an, itu nggak masalah ya karena range-nya belum terlalu tinggi nih, naiknya paling baru 2-5%-an aja. Tapi kalau misalkan harga sahamnya udah naik, teman-teman belinya di pucuk, wah itu saran saya menurut saya sih kurang efektif dan kurang menguntungkan untuk investasi teman-teman. Dari sisi pemilihan saham, untuk ITMG ini tidak ada masalah ya. Tidak ada kekeliruan lah untuk ITMG ya guys ya.
teman-teman sudah pas ya milih saham bagus yang valuasinya masih murah dan punya potensi kenaikan yang tinggi dan dividennya juga berpotensi cukup tinggi. Tapi yang jadi masalah adalah ketika teman-teman FOMO beli di atas gitu guys ya. Jadi apapun sahamnya, teman-teman pastikan fundamentalnya bagus, tapi juga jangan beli di area atas gitu guys ya, atau jangan beli di area pucuk lah ya, seperti itu. Nah, jadi untuk saham-saham sektor batu bara ya, apakah akan ada kemungkinan saham lainnya juga membagikan dividen ya di bawah ekspektasi market? Ada gitu guys ya, ada kemungkinan. Beberapa saham batubara bisa saja bagi dividen lebih rendah dibandingkan interimnya. Ini akan terjadi ya di beberapa saham batubara. Yang penting teman-teman tetap ya pantau terus aja saham batubaranya ya. Lebih mudahnya teman-teman misalkan boleh tonton channel Invest Saham ini ataupun request saham apa yang akan teman-teman yang pengen teman-teman analisa gitu guys. Ya, mungkin nanti akan kita bantu analisakan buat teman-teman seperti itu. Nah, jadi untuk dividen final ITMG ya, hitungan kita sih di 1770-an, tapi ternyata market ya bilang mungkin ada pengumuman juga di sekitar 1747. Ini pun ya karena nilai dolar terhadap rupiah itu berfluktuasi guys. Jadi naik turun ya untuk harga dolarnya dan kemungkinan di 1747 ini sudah fix lah ya. Kita anggap fix lah di sekitar 1747 ya untuk dividen final saham ITMG seperti itu. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan nyangkut ya, atau kalau misal teman-teman nyangkut tinggal pikirkan. ITMG adalah saham yang bagus ya, valuasinya masih murah ya, tidak ada masalah dengan perusahaan. Apakah teman-teman masih punya amunisi untuk melakukan averaging down dan untuk investasi jangka panjang di saham yang bagus? Apakah teman-teman tidak sayang ketika memang harus melakukan cut loss gitu guys ya? Kalau saya pribadi sih sayang banget gitu guys ya, cut loss di saham yang bagus. Nah, tinggal PR-nya ketika kita tidak mau cut loss, ya berarti teman-teman harus memiliki rencana, ya harus memiliki strategi untuk melakukan yang namanya averaging down di saham ITMG guys ya. Sorry, ini kayaknya agak lemot guys ya. Beberapa belakangan ini WiFi saya agak lemot nih ya. Mungkin karena sudah masuk musim penghujan juga gitu ya. Banyak yang kecewa ya, banyak investor yang kecewa di 1700-an gitu guys ya. Mereka berharap DPR-nya bisa tinggi ya, mereka berharap DPR-nya bisa tinggi. Harapan investor sebenarnya untuk DPR-nya ITMG itu mereka pengennya ya di angka 70% seperti tahun 2021 guys. Ya, pengennya itu mereka di angka 70%. Nah, ini yang fix ya. Kita anggap ini yang fix ya di 1747 ya. Hitungan saya di 1777 gitu. Nah, ini yang fix yang merah. Lalu ini yang asumsi ya. Nah, asumsi investor retail itu DPR-nya minimal 70%. Gitu guys. Ini adalah ekspektasi yang saya rasa apa ya, terlalu tinggi lah ya. Maksudnya ekspektasinya terlalu tinggi karena kan labanya juga turun. Lalu ada juga yang berharap DPR-nya 80%. Ya, tapi karena semua ini tergantung di kebijakan perusahaan ya yang akan dibahas dalam RUPS tahunan, bukan hanya ITMG bahkan saham lainnya pun gitu guys ya. Makanya teman-teman ingat ya ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Ya syukur-syukur perusahaan sudah kasih kisi-kisi dividen. Contohnya UNTR gitu guys ya. Makanya untuk UNTR kita pun sudah tahu ya besaran dividennya dan tidak terlalu berekspektasi tinggi. Karena perusahaan pun sebenarnya butuh dana gitu guys ya untuk bisa ekspansi, untuk bisa ibaratnya membuka tambang baru dan lain-lain seperti itu ya. Nah, jadi untuk ITMG, nah ini yang ekspektasi ya guys ya 70-80%. Kalau DPR 80% ya aman. Dividen final lebih tinggi daripada interim, harga saham akan naik. Tapi kenyataannya ITMG butuh dana tambahan ya mungkin untuk tambang baru GPK mungkin ya. Jadi DPR-nya ya hanya di 64-65% saja, tidak di atas 70-80%. Nah, jadi semoga ya video ini bisa menjadi pandangan tambahan lah, second opinion lah buat teman-teman ya yang mau investasi di saham batubara. Itu harus jeli memilih dan juga memilah saham-saham sektor batubara. Kira-kira mana saja nih yang akan bagi dividen jumbo gitu guys ya. Seperti itu. Untuk saham batubara saya masih sangat apa ya ibaratnya masih sangat optimis lah ya. Nah,
berita terbaru ya dari kontan.co.id ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi di mana jembatan Baltimore runtuh dan ekspor batubara Indonesia ke India berpeluang terkerek ya guys ya. Tapi ini kan belum terjadi dan masih asumsi saja. Jadi tetap guys ya, saya sarankan ke teman-teman belilah saham bagus di harga murah. Belilah saham bagus di harga support, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya guys ya, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video.